Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya akun yang bernama Episilma. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Sedayu, Perempuan Bahu Lawean. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan teman-teman juga bisa mampir ke akun YouTube-nya penulis yang nanti linknya juga akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Tidak berapa lama sampailah mereka di depan kios. "Yang mana rumahmu?" tanya Warto sambil membukakan pintu mobil untuk Sedayu. "Bukan rumah, aku tinggal di kios ini." Sedayu menunjuk dengan dagunya. Warto tercengang. "Kau tinggal di kios?" Sedayu mengangguk malu. Warto membantu Sedayu memasukkan anak kunci. Hawa pengap seketika menguar dari ruangan sempit yang tertutup selama berhari-hari itu. Warto melihat selembar kasur dan bantal yang sama-sama tipis tergelar di atas lantai. Juga barang-barang Sedayu yang tidak seberapa yang ditaruhnya di dalam kardus. Sisanya hanya rak-rak yang menempel di dinding papan yang sebelumnya digunakan Sedayu untuk meletakkan dagangannya. "Jadi kau tinggal sendiri di kios ini?" Warto memastikan. Sedayu mengangguk. Ia mulai merasa jengah karena Warto tidak segera berpamitan. Ia malu menjadi bahan gunjingan masyarakat sekitar. Dari ekor matanya, ia bisa melihat beberapa orang tetangga yang melongokkan kepala mereka. "Kamu tidak bisa tinggal di sini sendirian dalam keadaan seperti ini. Kakimu patah, kamu butuh istirahat juga. Tempat tidurmu berada di lantai. Pasti sulit bagimu untuk bangkit atau berbaring," ujar Warto. Dalam hati Sedayu membenarkan pendapat itu, namun ia hanya diam. "Ayo tinggal di rumahku saja," ujar Warto sambil berbalik ke arah pintu. Ia sudah bersiap mengunci kios itu lagi. Sedayu gelagapan. Ia tidak mau tinggal bersama Warto. Bantuan lelaki itu sudah sangat banyak. Ia tidak mau merepotkan Warto lagi. "Oh, ndak usah Kang," jawab Sedayu riku. "Aku ndak apa-apa kok tinggal di sini, sudah biasa." "Kamu ndak usah sungkan, Sedayu. Kalau kamu memaksakan tinggal sendirian dan tiba-tiba kamu terpleset dan jatuh, lalu kakimu patah lagi, nanti malah tambah repot. Ayo ke rumahku sekarang," potong Warto dengan jengkel. Sedayu tidak berani membantah lagi. Ia berbalik tertatih-tatih dengan tongkat penyangga di bawah ketiak kanannya. Ia pun menurut saat Warto menyuruhnya masuk kembali ke dalam mobil. Perjalanan menuju ke rumah Warto ternyata cukup jauh. Sedayu berusaha menenangkan hatinya. "Siapa saja yang tinggal di rumah Kakang?" tanyanya sungkan. "Hanya aku dan Galuh, anak perempuanku." Sedayu masih menunggu kelanjutannya, namun tampaknya hanya itu jawaban Warto. "Kemana ibunya?" "Dia sudah meninggal, sakit." "Oh, maaf." Pandangan Warto tetap menatap ke depan, seolah tidak ingin memperpanjang topik pembicaraan itu. Kini Sedayu semakin gelisah membayangkan akan tinggal di rumah seorang duda. Apa kata orang nantinya? Mobil itu melambat saat memasuki pekarangan berkerikil. Warto memarkir mobilnya di dalam garasi yang terletak di sebelah sebuah rumah besar bercat putih. Dengan melihat rumah itu sekilas, Sedayu menangkap kesan bahwa Warto adalah orang yang berada. Apalagi ukuran rumah itu dan tamannya yang cukup luas dan terawat. Sedayu sempat melihat ada seorang tukang kebun yang sedang merapikan tanaman. "Nah, ini rumahku Sedayu," kata Warto sembari membantu Sedayu turun dari mobil. Lelaki itu mempersilahkan Sedayu duduk di ruang tamu. "Sebentar, aku cari Mbak Sri di belakang."
Sedayu mengangguk saja, mesti tidak tahu siapa perempuan yang Warto maksudkan. Tidak lama Warto pun kembali ke ruang tamu. Mbak Sri sedang membuatkan teh untuk kita, lalu ia akan menyiapkan kamarmu. Warto menunjuk sebuah kamar tertutup di seberang mereka. Kita bisa makan dulu sambil menunggu kamarmu siap. Sedayu merasa sangat tidak enak hati sudah merepotkan Warto sedemikian rupa. Terima kasih Kakang, sudah banyak sekali membantuku, ucapnya tulus. Hidupku juga pernah sangat susah Sedayu, namun banyak sekali orang yang dengan ikhlas menolongku. Jadi saat aku berkesempatan untuk membantu orang lain, mengapa aku harus menyia-nyiakan kesempatan itu? Ujarnya bijak. Monggo, ini tehnya Pak. Seorang wanita seusia Sedayu tersenyum saat meletakkan 2 gelas teh di atas meja. Nah Sedayu, ini Mbak Sri, tetangga belakang rumah. Dia bekerja di rumah ini. Mbak Sri datang setiap hari, mulai jam 7 pagi hingga 5 sore, kecuali hari Minggu. Kalau aku tidak ada di rumah, Mbak Sri yang akan membantumu. Iya Mbak, jangan sungkan-sungkan. Mbak kan sedang sakit. Aku siap membantu kapan saja Mbak membutuhkan, ujar Mbak Sri. Sedayu mengangguk. Suwun Mbak. Oh ya, nanti Mbak bisa menempati kamar itu. Aku cuma akan mengganti spray dan sarung bantalnya saja, biar seger. Mbak Sri menoleh ke arah Warto. Monggo, kalau jenengan mau makan Pak, sudah aku siapkan di meja makan. Suwun Mbak, ayo kita makan dulu Sedayu. Aku sudah lapar, ajak Warto. Sebenarnya Sedayu merasa belum begitu lapar setelah makan di rumah sakit tadi. Namun saat melihat Warto makan, ia baru menyadari mungkin lelaki itu menahan lapar sejak pagi karena harus mengurusi segala keperluan Sedayu sebelum meninggalkan rumah sakit. Ia pun akhirnya ikut menemani Warto makan. Selesai makan, Warto menurunkan barang-barang Sedayu dari mobil dan membawakannya ke dalam kamar. Mbok Sri pun berpamitan pulang hingga hanya tinggal mereka berdua saja di rumah itu. Berduaan di dalam kamar dengan Warto membuat Sedayu merasa sangat riku. Namun tampaknya lelaki itu sama sekali tidak menyadarinya. Ia terus saja membantu Sedayu menata barangnya dan mengobrol segala macam. Oh ya, di mana Galuh? Tanya Sedayu saat teringat nama anak gadis Warto. Warto melihat jam di pergelangan tangannya. Biasanya jam segini sudah perjalanan dari sekolah. Sekolahnya memang selalu pulang agak sore. Oh, di mana ia bersekolah? Tanya Sedayu lagi. Belum sempat Warto menjawab, terdengar suara dari arah ruang tamu. Siapa dia Bapak? Mengapa kalian berada di dalam kamar? Nada suara itu penuh rasa curiga, sama sekali tidak bersahabat. Ah, itu Galuh baru datang. Masuk sini Dok, kenalan sama Mbak Sedayu, ajak Warto. Tubuhnya memutar memandang sang putri yang bergeming bersedekap di ambang pintu. Kalian tidak sepantasnya berdua-duaan di dalam kamar, bentak gadis itu. Galuh berbalik, lalu melangkah pergi dengan menghentakkan kaki dan mengumpat. Sebentar Sedayu, aku harus berbicara dengan Galuh, ujar Warto pelan, lalu bergegas keluar kamar. Sedayu yang masih terkejut hanya diam. Tangannya yang sebelumnya sibuk menata barang-barangnya di atas meja rias mendadak berhenti bergerak. Ia merasa tidak terima di rumah ini oleh Galuh. Di ruang tengah terdengar bapak dan anak itu sedang berdebat. Warto berbicara halus seperti sedang membujuk. Kebalikannya dengan Galuh yang berapi-api, seolah sengaja mengeraskan suaranya agar Sedayu bisa mendengar setiap kata yang ia ucapkan. Gadis itu sama sekali tidak menutupi rasa tidak sukanya kepada Sedayu. Namun tiba-tiba perdebatan itu berhenti dan tidak lama kemudian Warto pun kembali muncul di kamar Sedayu. Maafkan Galuh Sedayu, ia hanya tidak bisa menerima kehadiran perempuan lain setelah kematian ibunya. Tapi sekarang dia bisa mengerti kok setelah aku beri pengertian. Memang apa yang Kakang katakan kepadanya? Tanya Sedayu penasaran. Aku hanya bilang bahwa kau harus tinggal di rumah ini sampai pulih, karena aku harus bertanggung jawab atas perbuatanku yang tanpa sengaja telah menabrakmu hingga membuat kakimu patah dan tidak bisa bekerja, ujar Warto dengan berbisik. Tapi bukan seperti itu ceritanya, serga Sedayu. Shh. Warto memberi isyarat agar Sedayu memelankan suaranya.
biarlah hari ini menjadi rahasia kita, Sedayu. Aku pun mengatakan hal yang sama pada Mbak Sri tadi. Sedayu tercenung. Ia merasa telah melakukan sebuah kesalahan. Sedayu keluar dari kamar yang ditempatinya setelah mendengar Warto mengantar Galuh berangkat ke sekolah. Ia tidak ingin merusak suasana hati gadis itu karena melihatnya sebelum berangkat. Kini rumah itu kosong setelah kepergian mereka berdua. Mbak Sri pun belum datang. Sedayu memutuskan pergi ke dapur untuk membuat secangkir teh. Ia membawa cangkir teh itu ke samping rumah. Di sana ada beberapa kursi santai. Ia bisa duduk dan menselonjorkan kakinya dengan nyaman sambil memandangi taman. Cangkirnya sudah kosong setengah saat ia mendengar Mbak Sri datang. "Masuk, Nyi," kata Mbak Sri kepada seseorang. "Lah, ini Mbak Sedayunya di sini," ujarnya saat melihat Sedayu di samping rumah. "Pak Warto tadi mampir ke rumah dan nyuruh aku untuk memanggilkan Nyi Darmi untuk memijat Mbak Sedayu." Sedayu mengernyit miris. "Memijatku? Aku tidak mau dipijat, Mbak. Pasti nyeri rasanya." "Tidak perlu khawatir, Dok. Yang aku pijat badanmu saja kok, bukan kakinya. Orang yang habis kecelakaan pasti sakit sekali sekujur badannya. Ayo, aku pijat sekarang, Dok, biar agak enakan badannya," ujar Nyi Darmi kalem. "Apa ndak sarapan dulu aja, Nyi? Tak bikin ke telur ceplok sebentar?" tanya Mbak Sri. "Aku sudah sarapan tadi di rumah. Sedayu sebaiknya nanti saja sarapannya setelah dipijat. Lebih nyaman dipijat dalam keadaan perut kosong. Biar sekalian aku tata perutnya juga." "Baiklah kalau begitu," jawab Sedayu. Ia menghabiskan tehnya sebelum kembali ke kamar. Ternyata Mbak Sri sudah menyiapkan selembar kain jarik yang terlipat di atas kasur. "Pakai celana dalam saja, Nduk, biar aku gampang mijetinya. Nanti diselimuti sama kain jarik," saran Nyi Darmi. Dengan perlahan Sedayu mulai melucuti pakaiannya. Lalu ia meraih kain jarik dan tidur terlentang di atas kasur. Ia meringis kesakitan saat merasa ngilu pada kakinya yang masih dipasang gips. "Balikkan tubuhmu, biar aku baluri punggungmu sama minyak pijat." Sedayu menurut. Nyi Darmi membantunya membalikkan tubuh hingga tengkurap. Nyi Darmi menuangkan minyak dari sebuah botol yang berisi campuran akar-akaran yang direndam dalam minyak kelapa murni ke atas permukaan sebuah piring kecil. "Ini minyak pijat buatanku sendiri loh, Nduk. Bahannya dari minyak kelapa olahan sendiri yang direndam dengan rimpang jahe, serai, kayu putih, dan bahan-bahan lain. Jadinya hangat dan wangi," promosi Nyi Darmi. Sedayu tersenyum sambil memejamkan mata. "Iya, wanginya tercium seger, Nyi." Nyi Darmi terkekeh senang mendengar pujian itu. Ia mulai memijat bahu Sedayu. Jemarinya yang kecil ramping ternyata menyimpan tenaga yang kuat. Sedayu mulai menikmati pijatan itu. Ia sudah lupa kapan terakhir kalinya sang ibu memanggil tukang pijat ke rumah untuk memijat mereka berdua. Sambil memijat, Nyi Darmi mulai mengajaknya mengobrol segala macam. "Jariknya aku buka ya, Nduk. Mau memijat punggungmu?" "Enggak, Nyi," jawab Sedayu. Perempuan tua itu melipat kain jarik itu hingga ke paha Sedayu. Namun tiba-tiba saja Sedayu mendengar Nyi Darmi terkesiap dan memekik pelan. "Kenapa, Nyi?" tanya Sedayu khawatir. Ia menduga Nyi Darmi melihat luka memar membiru di sekujur tubuhnya akibat kecelakaan tempo hari. "Ada sesuatu di punggungmu bagian bawah, Nduk." Jantung Sedayu berhenti berdetak mendengar nada suara Nyi Darmi. Nyi Darmi tahu apa itu. Ujung telunjuk dan jari tengah tangan kanan perempuan itu mengelus kulit di atas tulang ekor Sedayu. Ia tidak merasakan keanehan apa-apa. Tidak ada permukaan kulit yang menonjol. Namun tanda merah berwujud seperti seekor ular itu jelas sekali terlihat oleh mata tuanya. "Apa, Nyi?" tanya Sedayu sekali lagi. "Apa kamu sudah pernah menikah, Nduk?" Alih-alih menjawab pertanyaan Sedayu, perempuan itu malah mengajukan pertanyaan yang terdengar melenceng dengan apa yang baru saja mereka bahas. Sudah," jawab Sedayu ragu. Ia bingung kemana arah pembicaraan Nyi Darmi. "Kemana sekarang suamimu?" "Sudah meninggal." Sedayu menekuk ludah saat teringat cara kematian kedua mendiang suaminya.
Berapa orang? Tanya Nyi Darmi lagi. Sedayu mulai tersulut emosi. Ia membalikkan tubuh dan beringsut duduk seraya menarik kain jarik untuk menutupi dadanya. Ada apa ini, Nyi? Mengapa Nyi Darmi menanyaiku hal yang pribadi? Ada apa sebenarnya? Nyi Darmi tampak terkejut saat melihat punggungku dan lalu menyentuhnya. Mengapa? Tanya Sedayu dengan nada jengah. Ia sudah berkali-kali melihat tanda di punggung bagian bawah tubuhnya melalui pantulan cermin. Namun baru pertama kali ini melihat seseorang bereaksi seperti Nyi Darmi. Kedua mendiang suaminya saat mereka masih hidup tidak pernah melihat tanda itu. Sedayu selalu mematikan lampu saat mereka berhubungan intim. Bila hal itu dilakukan pada siang hari, ia pun selalu menutupi tubuhnya dengan selimut. Ajisaka dan Mahesa tidak pernah melihatnya dalam keadaan telanjang bulat, terutama di punggung bagian bawahnya. Sedayu bangkit dari tempat tidur dengan tergesa-gesa. Ia tidak menghiraukan kakinya yang terasa ngilu. Sambil berpegangan pada sandaran tempat tidur, ia mulai mengenakan kembali pakaiannya. Nyi Darmi memandanginya dengan bingung. Pijatnya baru mulai, Nduk, katanya pelan. Sudah, ndak usah diteruskan. Aku sudah ndak pengen dipijat lagi, tolak Sedayu. Mengapa? Karena aku melihat tanda itu, atau karena pertanyaanku tentang berapa jumlah mantan suamimu? Sedayu tidak menjawab. Dengan susah payah ia berkutat meloloskan kepalanya pada kerap blus. Ia kesal karena pertanyaan-pertanyaan Nyi Darmi mengingatkannya kembali pada cara kematian Ajisaka dan Mahesa, serta semua penampakan dan mimpi-mimpi buruk yang ia alami. Aku melihat simbol kematian pada tubuhmu. Sedayu mengangkat kepala dan menatap tajam pada Nyi Darmi. Gerakan tangannya pun terhenti. Apa maksudmu, Nyi? Kematian para suamimu ada hubungannya dengan tanda berbentuk ular di tubuhmu. Kematian mereka tidak wajar. Itu sebabnya aku bertanya, sudah berapa banyak jumlah suamimu yang meninggal? Sedayu tercengang. Baru pertama kalinya ia mendengar ada seseorang yang membahas terang-terangan kematian para suaminya langsung di depan wajahnya. Perlahan-lahan ia duduk di pinggir ranjang. Lidahnya keluh. Di dalam hati ia mulai yakin tentang dugaannya dahulu yang kini diperkuat oleh pertanyaan Nyi Darmi. Kemarahannya kini menguap entah kemana. Ia yang semula mengira bahwa Nyi Darmi adalah jenis perempuan tua yang selalu ingin tahu tentang kehidupan orang lain, kini pandangan itu berubah. Sepertinya Nyi Darmi justru tahu lebih banyak dari yang Sedayu ketahui. Rasa penasaran Sedayu membuat sikapnya melunak. Ia membutuhkan lebih banyak informasi dari perempuan itu. Dari mana Nyi Darmi mengetahui hal-hal seperti itu? Nyi Darmi tersenyum bijak. Aku sudah tua, Nduk. Sudah hampir 70 tahun. Kemanapun memijat dan membantu menyembuhkan penyakit orang lain, itu sudah turun-temurun dari nenek moyangku. Ada penyakit yang bisa diobati secara medis, ada pula yang tidak. Orang-orang seperti aku ini adalah salah satu yang bisa melihat penyakit yang tidak bisa ditelaah memakai akal sehat. Ora tinemu nalar. Selain mengobati orang-orang dengan menggunakan ramuan tumbuh-tumbuhan, kami juga punya doa dan mantra khusus yang kami pelajari secara turun-temurun. Tidak jarang, kami juga harus berhubungan dengan para penghuni alam gaib. Kadang harus bekerja sama, kadang harus bertempur untuk melawan mereka. Sedayu mendengarkan penjelasan Nyi Darmi dengan seksama. Lalu menurut Nyi, apa yang terjadi padaku? Oh ya, aku menikah sudah 2 kali. Kedua suamiku meninggal dengan cara tidak wajar. Ajisaka meninggal karena luka cakaran yang hingga saat ini aku juga tidak tahu apa atau siapa pelakunya. Mahesa tewas karena tenggelam dan terbawa arus. Itu pun dengan cara yang tidak masuk akal bagiku. Sedayu menatap pintu kamar yang tertutup. Ia berpaling kepada Nyi Darmi lalu berbisik. Tolong simpan rahasia ini dari Kang Warto dan Mbak Sri, Nyi. Aku hanya berada di sini sampai kakiku pulih. Aku tidak ingin mereka tahu terlalu banyak mengenai diriku. Nyi Darmi menghela nafas panjang. Wajah perempuan itu menatap Sedayu dengan prihatin. Dengan tanda itu dan kematian 2 suamimu sebelumnya, itu sudah membuktikan bahwa kau adalah seorang bahulawean, Duk. Bahulawean? Apa artinya, Nyi? Tanya Sedayu keheranan mendengar istilah yang mengerikan itu. Artinya,
Siapapun yang menikahimu akan mati dengan cara tidak wajar. Hal itu akan berulang hingga 7 kali. Apa penyebabnya? Tanya Sedayu. Ia mulai tambah ketakutan. Ada makhluk gaib yang menguasai dirimu. Ia tidak ingin kau menjadi milik orang lain. Sebab itulah ia memangsa para suamimu. Mengapa aku bisa menjadi seorang bau lawean? Tanya Sedayu. Air mata mulai mengenangi bola matanya. Apakah kau atau keluargamu ada yang menuntut ilmu hitam? Setauku tidak ada, Nyi. Keluarga kami hidup wajar-wajar saja. Ibuku hanya perempuan sederhana yang mencari nafkah dengan cara berjualan di pasar. Apakah kau pernah menolak cinta seseorang? Sedayu mencoba mengingat-ingat. Ia masih muda saat menikahi Aji Saka. Meski banyak yang menggodanya, namun belum pernah ada yang menyatakan cinta kepadanya sebelum Aji Saka. Seingatku tidak. Aji Saka adalah cinta pertamaku dan kami pun segera menikah tidak lama setelah berkenalan. Nyi Darmi tampak kebingungan. Ia tampak berpikir sesaat. Bersama siapa kau tinggal sedari kecil? Hanya bersama ibuku dan seorang adik lelakiku yang masih kecil. Di mana ayahmu? Sudah lama meninggal semenjak aku masih kecil. Oh, lalu apakah ada lelaki yang coba mendekati ibumu? Sedayu mencoba mengingat. Bayangan wajah Ki Sutopo melintas di pikirannya, termasuk adegan saat lelaki tua itu mencoba bersikap kurang ajar kepada Nyai Sumirah. Ya, setidaknya aku mengenal satu orang yang ingin berbuat kurang ajar kepada ibuku. Aku tidak tahu bila masih ada orang lainnya. Apakah ibumu menolak lelaki itu? Iya, tentu saja. Ki Sutopo orang yang kasar, rentenir, yang menjijikan. Ibuku tidak mungkin menerima lelaki seperti itu. Pernahkah kau terpikir bahwa ia yang melakukan hal ini dan ditunjukkan kepada ibumu? Lalu mengapa aku yang jadi korban, Nyi? Mungkin karena ilmu hitam yang dikirimkannya salah sasaran. Bukan ibumu yang menerima akibatnya, namun dirimulah yang terkena tulahnya. Sedayu terhenyak mendengar kesimpulan itu. Hal yang sebelumnya sama sekali tidak pernah terpikirkan olehnya. Lalu apa yang harus aku lakukan agar lepas dari kekuatan jahat ini, Nyi? Lagi pula aku tidak bisa menuduh orang secara sembarangan bila tanpa bukti yang kuat. Nyi Darmi menatap Maxkul ke arah luar jendela kamar. Aku tidak tahu, Nduk. Meski menurut kepercayaan, perempuan bahu lawean akan kehilangan suaminya sebanyak 7 kali. Namun tentu saja tidak ada yang mau mencoba menikahi perempuan bahu lawean bila sudah tahu bahwa beberapa suami sebelumnya meninggal dengan cara tidak wajar. Tidak ada orang yang bersedia mati dengan sengaja. Air mata yang dari tadi ditahannya kini mengalir ke pipi Sedayu. Meski ingin menyangkal penjelasan Nyi Darmi, namun hati kecil Sedayu merasa yakin bahwa apa yang perempuan tua itu katakan memang suatu kebenaran. Aku bingung dan takut, Nyi, ujar Sedayu di sela isakannya. Aku ikut prihatin, Duk. Aku belum bisa menolongmu sekarang. Namun semoga saja Gusti Allah suatu saat akan memberikan jalan keluarnya. Nyi Darmi mengelus-ngelus lengan Sedayu yang terseduh-seduh. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Silakan, Nyi. Toh semua sudah terlanjur kubuka padamu, jawab Sedayu lirik. Ada hubungan apa dirimu dengan Warto? Mengapa ia menolongmu dan memintamu untuk tinggal di rumah ini? Kami tidak ada hubungan apa-apa. Ia hanya menolongku. Sedayu tidak ingin membohongi Nyi Darmi dengan mengatakan bahwa Wartola yang menabraknya. Meski sekarang kalian belum mempunyai hubungan apapun, semoga saja untuk selanjutnya tidak terjadi hubungan itu, apalagi sampai menikah. Nyi Darmi memandangi Sedayu dengan bersungguh-sungguh. Sedayu menahan diri untuk diam dan tidak menanggapi kalimat itu. Kasihan ketiga anak Warto kalau ia sampai meninggal gara-gara menikahimu, lanjut Nyi Darmi. Tenang saja, Nyi, hal itu tidak akan terjadi. Toh dalam beberapa hari lagi aku akan kembali ke kampung dan menetap di sana, janji Sedayu. Belum tentu seperti itu, Nduk. Jarang sekali ada orang yang menolong orang lain tanpa pamrih. Tidak menutup kemungkinan bahwa Warto itu bakal atau bahkan sudah tertarik padamu. Berhati-hatilah, pikirkan anak-anaknya.
Jangan sampai mereka menjadi yatim piatu di usia belia. Sedayu menggigit lidahnya sebelum melontarkan kalimat yang pedas kepada Nyi Darmi. Sungguh ia tidak ingin membuat masalah di rumah ini. Oh ya, selain Galuh, di mana kedua anak Kang Warto yang lainnya? Sedayu mencoba mengalihkan pembicaraan. Mereka diasuh oleh bude mereka, kakak perempuan dari mendiang istri Warto. Rumahnya hanya beberapa kilometer dari rumah ini. Sedayu mengangguk-ngangguk. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Nah, masih mau kupijat apa ndak, Nduk? Tanya Nyi Darmi memecah kesunyian sesaat di antara mereka. Mau, Nyi, kalau Nyi Darmi ndak capek. Enggak, ayo aku pijat sekarang. Aku masih punya banyak janji dengan orang lain. Meski pijatan Nyi Darmi sangat enak, namun pikiran Sedayu hanya terfokus pada pembicaraan mereka barusan. Sedayu semakin ingin pergi secepatnya dari rumah itu dan tidak ingin Warto mencarinya. Tapi, apakah mungkin? Warto baru saja masuk ke dalam rumah sepulang dari bekerja. Menurut cerita Mbak Sri, Warto mempunyai usaha 2 buah toko bahan bangunan dan usahanya terbilang sukses. Sayang sekali, istrinya sudah meninggal. Padahal mereka berdua mulai dari nol, Mbak. Sama-sama orang susah dulunya, kata Mbak Sri. Lelaki itu tersenyum saat mendapati Sedayu sedang duduk menonton siaran televisi. Gimana pijatan Nyi Darmi? Enak kan? Tanya lelaki itu. Iya, Kang. Terima kasih sudah meminta Nyi Darmi untuk memijatku, jawab Sedayu dengan tulus. Sama-sama. Aku tahu rasanya badan setelah kecelakaan kok. Dulu aku pernah jatuh dari sepeda motor. Sakit luar biasa. Setelah dipijat Nyi Darmi, jadi bisa tidur. Oh ya, apa kamu sudah sempat tidur siang ini? Iya, hanya sebentar. Sedayu merasa segan bila hanya tidur-tiduran sepanjang hari di rumah itu. Ia berusaha tetap terjaga dan menemani Mbak Sri di dapur meski tidak melakukan apa-apa. Kang, aku akan pulang kampung saja, ujar Sedayu lirik. Warto yang sedang membuka sepatunya langsung menoleh cepat dan menatap tajam ke arah Sedayu. Kamu baru keluar kemarin dari rumah sakit, belum ada sehari beristirahat. Sekarang malah bilang mau balik ke kampung. Mau apa kamu di kampung dengan kaki digips seperti itu? Aku bisa membantu ibuku berjualan di pasar, jawab Sedayu lirik. Warto tercengang. Kamu sepertinya ingin cepat-cepat kembali bekerja. Mengapa? Kamu sudah kehabisan uang. Seketika bayangan adegan Ki Sutopo yang menagih hutang kepada sang ibu berkelebat kembali di pikiran Sedayu. Air mata Sedayu menggenangi matanya. Ia menunduk dan diam-diam mengusapnya dengan ujung blusnya. Hal itu tidak luput dari pandangan Warto. Lelaki itu beringsut mendekat dan kini sudah duduk di sisi Sedayu. Ada apa Sedayu? Berceritalah kepadaku, bujuknya lembut. Entah karena merasa nyaman atau alasan lain yang tidak Sedayu ketahui, tiba-tiba saja Sedayu sudah menceritakan masalah mereka dengan Ki Sutopo. Itu sebabnya aku sampai merantau dan berusaha bekerja untuk membantu melunasi hutang ibuku, Kang. Tapi tidak kuduga malah berakhir seperti ini, ujar Sedayu di akhir ceritanya. Ia memandangi kakinya yang digip dengan perasaan sedih dan tertekan. Warto menghela nafas. Berapa sisa hutang ibumu sekarang? Sedayu menyebutkan sederet angka. Aku akan melunasi hutang kalian kepada lelaki itu. Bila kau bersikeras ingin pulang ke kampungmu, akan aku antarkan. Tidak mungkin kau naik dan ganti-ganti kendaraan umum dengan keadaan kakimu yang seperti itu. Aku tidak mau berhutang budi padamu, Kang. Selama beberapa hari ini, aku sudah sangat banyak merepotkanmu, ujar Sedayu dengan air mata yang membasahi pipinya. Aku tidak berniat menghutangimu, Sedayu. Anggap saja ini sebagai sedekah kepada janda seperti ibumu dan anak yatim seperti kau dan adikmu. Ada hak kalian pada harta benda yang aku punya, kata Warto dengan tegas. Sejujurnya, aku lebih suka bila kau tinggal di sini agar aku bisa memandangmu setiap hari sepulang kerja. Kata-kata Warto membuat Sedayu terperangah. Ia merasa malu sekaligus terkejut. Namun tampaknya Warto sungguh-sungguh dengan ucapannya. Tinggallah barang seminggu di rumah ini atau lebih lama. Bila kau berkenan, aku akan mengantarmu ke Girilaya setelah itu, Warto memohon. Sedayu ingin menolak,
saat terbayang wajah Galuh yang memandanginya penuh kebencian. Namun lidahnya ternyata berkhianat kepadanya. "Baiklah," jawab Sedayu. Hanya sebuah kata, namun sudah mampu membuat Warto tersenyum bahagia. Sore itu sepulang sekolah, Galuh langsung menuju ke dapur dan makan. Ia sama sekali tidak memperdulikan Sedayu yang menyapanya di ruang tamu. Selesai makan, ia menuju ke kamarnya dan mengurung diri di sana. Pukul 7 malam, Sedayu masih menonton siaran televisi di dalam kamarnya. Terdengar suara ketukan pelan di pintu. "Masuk." Warto membuka pintu, lalu menutupnya kembali dengan hati-hati. "Sudah siap barang-barangmu?" tanya lelaki itu sembari melirik 2 buah tas besar yang tergeletak di lantai dalam keadaan terbuka. "Sudah, Kang, tinggal peralatan mandi dan pakaian ini saja," jawab Sedayu dengan menunjuk daster yang dipakainya. "Sedayu, aku ingin menanyakan satu hal yang serius padamu." "Apa itu, Kang?" Warto menarik sebuah kursi dan duduk di hadapan Sedayu yang duduk di tepi tempat tidur. "Apa kau sudah pernah menikah sebelumnya?" "Sudah, Kang, 2 kali." Sedayu menjawab jujur. Ia tidak sanggup membohongi lelaki yang sudah berbaik hati padanya. "Tolong ceritakan padaku tentang pernikahanmu dengan mereka dan apa penyebabnya hingga kalian bercerai." "Kami tidak bercerai, Kang. Mereka meninggal karena sakit, seperti mendiang istriku." Sedayu agak ragu memilih kata. "Tidak, Kang." Lalu cerita itu pun meluncur dari bibir Sedayu. Semula Sedayu menduga Warto akan mengernyitkan kening dan ketakutan saat mendengar kisahnya. Namun ternyata pemikirannya meleset. Lelaki itu mendengarkan cerita itu sampai selesai dengan sikap biasa saja. "Nah, seperti itu kisahku. Bagaimana menurut Kakang?" tanya Sedayu. Lelaki awal usia 40-an yang tampan itu hanya menggedikan bahunya. "Mereka meninggal karena memang sudah waktunya harus meninggal, yuk. Jodoh, maut, rezeki itu di tangan Gusti Allah. Setidaknya itu yang aku dengar dari Pak Kiai waktu aku masih mondok dulu." "Kakang pernah mondok?" tanya Sedayu. Senyum kekaguman muncul di bibirnya. "Iya, sewaktu usiaku 10 hingga 15 tahun. Lalu setelah itu aku harus bekerja serabutan karena orang tuaku sangatlah miskin." Sedayu terdiam menunggu kelanjutan kisah hidup Warto. Namun nampaknya lelaki itu tidak tertarik untuk bercerita lebih banyak. "Ya sudah, kalau begitu lebih baik kutinggalkan kamu untuk istirahat. Besok kita berangkat selesai sholat subuh." Sedayu mengangguk. Warto keluar dan menutup pintu kamar Sedayu perlahan. Selepas kepergian lelaki itu, Sedayu membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Pikirannya menerawang. Meski Warto bersikap biasa saja, tapi Sedayu tidak bisa menduga apakah lelaki itu memang tidak terpengaruh dengan cerita masa lalunya, ataukah karena Warto terlalu pandai menyembunyikan perasaannya. Mereka tiba di Girilaya sekitar pukul 4 sore. Suasana rumah masih sepi dan pintunya terkunci karena Nyai Sumira belum kembali dari pasar. Sedayu membukanya dengan kunci yang dibawanya. Ia mempersilahkan Warto menunggu di ruang tamu selagi ia membuatkan kopi untuk lelaki itu. "Pukul berapa ibumu akan pulang, yuk?" tanya Warto. "Paling sebentar lagi, Kang." "Oh ya, silakan diminum dulu kopinya. Aku akan menaruh barang-barangku ke kamar." Warto bangkit dari duduknya. "Aku saja yang mengambil dari mobil. Di mana kamarmu?" "Akan aku taruh di depan pintu kamarmu. Kamu jangan membawa beban berat dan terlalu sering mondar-mandir. Kakimu itu perlu istirahat, belum pulih benar," omel Warto. Sedayu hanya diam dan tersenyum riku. Jujur, ia merasa tersanjung dengan perhatian-perhatian kecil yang Warto berikan. Hal itu membuatnya teringat akan percakapannya dengan Mbak Sri beberapa hari lalu. Pak Warto itu orang yang baik dan sayang sekali pada istrinya. Bu Rina meninggal karena kanker rahim beberapa tahun lalu. Sebelumnya, selama beliau sakit, Pak Warto lah yang selalu mengurusi segala keperluan dan merawat sang istri siang dan malam. Padahal seandainya mau, Pak Warto bisa saja membayar beberapa orang perawat sekaligus untuk melayani istrinya. Hal itu membuat Sedayu merasa tidak heran bila Galuh tidak suka padanya dan bahkan bersikap memusuhinya. "Sudah semua kan, yuk?"
nanti kamu tinggal menatanya, tanya Warto memecah lamunan Sedayu. Iya Kang, matur nuwun. Terdengar suara Dokar berhenti di depan rumah, disusul suara Nyai Sumira yang menawari teman-temannya untuk singgah. Perempuan itu mengucap salam di depan pintu. Ternyata kamu, Dok. Tak kira Said yang pulang mengajak temannya. Kok ada mobil di depan? Loh, kenapa kakimu? Nyai Sumira tergopoh-gopoh menghampiri Sedayu yang kakinya masih dibalut dengan gip. Kecelakaan, Bo, tapi tidak usah khawatir. Tidak apa-apa kok, ceritanya nanti saja ya, jawab Sedayu sambil berusaha tersenyum menenangkan sang ibu. Oh ya, ini Kang Warto, dia yang menolongku dan mengantarku. Nyai Sumira berbalik dan menganggukkan kepalanya. Matur nuwun nak. Nggih mbok, balas Warto. Oh ya Sedayu, karena ibumu sudah datang dan hari sudah sore, maka lebih baik aku pulang sekarang, ujar Warto. Loh, kok buru-buru nak? Simbok masak dulu sebentar. Nak Warto harus makan dulu sebelum pulang. Jangan menolak rezeki. Gak bagus, serga Nyai Sumira. Warto pun tersenyum lebar dan mengangguk. Enggih mbok. Aku bantu ya mbok, tanya Sedayu. Ia siap mengayunkan tongkatnya menuju ke dapur. Nggak usah, kamu di sini saja mengobrol sama Nak Warto. Ada tamu kok malah mau ditinggal, omel Nyai Sumira. Perempuan itu mengangkat keranjangnya dan bergegas menuju ke dapur. Selesai makan bersama, mereka masih mengobrol sebentar sebelum Warto berpamitan. Jangan lupa, 2 minggu lagi aku akan menjemputmu untuk memeriksakan kakimu yuk, pesan Warto sebelum menyalakan mesin mobil. Iya Kang, terima kasih sudah mengantarku. Sedayu dan Nyai Sumira melambaikan tangan sampai mobil itu hilang dari pandangan. Betul, kamu tidak ada hubungan apa-apa dengan Warto. Betul mbok, untuk apa aku berbohong kepada Simbo, jawab Sedayu. Mereka berbaring bersama di atas tempat tidur Nyai Sumira. Mbok justru berharap kalian punya hubungan, Duk, supaya ada yang menjagamu. Lihatlah kakimu itu. Bayangkan apa yang akan terjadi bila Warto tidak menolong dan membantumu hingga sampai di rumah ini. Kamu masih muda, tidak baik melajang terus seperti ini. Lagi pula, baik sekali dia memberimu uang untuk melunasi hutang-hutangku kepada Ki Sutopo. Sayang sekali, tadi aku tidak berterima kasih kepadanya. Nanti saja saat ia menjemputmu lagi. Sedayu menatap lurus ke langit-langit kamar. Bayangan wajah Ajisaka, Mahesa, dan Warto bergantian melintas di matanya. Mereka adalah para lelaki yang baik. Kepada Ajisaka dan Mahesa, Sedayu pernah merasakan jatuh cinta. Namun meski sikap dan perilaku Warto menawan hatinya, kali ini Sedayu menutup diri. Ia tidak mengizinkan hatinya untuk jatuh cinta lagi. Terlebih setelah mendengar peringatan dari Nyi Darmi. Mbok, apakah Mbok pernah mendengar istilah bahulawean? Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibir Sedayu saat ia teringat akan sosok Nyi Darmi. Kamar itu hening. Sedayu tahu pasti ibunya belum jatuh tertidur. Ia sabar menunggu jawaban atas pertanyaannya. Iya, kenapa? Jangan terpengaruh dengan ucapan orang kepada dirimu. Mereka berkata hal seperti itu hanya karena iri dan tidak suka padamu. Tapi semuanya tidak masuk akal, Mbok. Kematian Kakang Ajisaka dan Mahesa itu tidak wajar. Belum lagi mimpi-mimpi dan penampakan yang aku lihat. Semua itu tidak wajar. Bagaimana mungkin aku menuruti kemauan Mbok untuk mencari pasangan hidup lagi bila akhirnya nasib mereka akan berakhir seperti Kakang Ajisaka dan Mahesa. Suara Sedayu bergetar saat menyebut nama kedua mantan suaminya. Nyai Sumira menghela nafas. Jauh di lubuk hatinya, ia pun membenarkan pernyataan Sedayu. Lalu kita harus bagaimana, Duk? Bisakah kita menemui seseorang yang kira-kira bisa memberi penjelasan tentang apa yang terjadi padaku, Mbok? Nyai Sumira terdiam. Ia berusaha mengingat-ingat. Besok, coba kita ke rumah Mbak Ratri. Nama itu setahu Sedayu adalah nama seorang paranormal di kampung sebelah. Mbak Ratri terkenal biasa menyembuhkan para korban santet, teluh, dan guna-guna. Ia juga bisa membantu orang yang ingin mencari penglarisan atau mau menjalani pesugihan. Sekarang tidurlah dulu, sudah malam.
Nyai Sumira berbalik memunggungi Sedayu yang masih terjaga hingga dini hari. Pasien sudah berjubel menunggu di dalam ruang tamu sang dukun yang terkenal itu. Bahkan antreannya sampai mengular hingga ke halaman. Sedayu menyadari keadaan pasien Mbak Ratri memang aneh-aneh. Ada yang duduk diam dengan pandangan kosong, ada yang terus-menerus menangis, bahkan ada yang harus dipegangi oleh anggota keluarganya karena tidak hentinya berteriak dan meronta-ronta. Sedayu hanya bisa berharap bahwa ia datang ke tempat yang tepat. Setelah menunggu sejak pagi, barulah pada saat menjelang asar, seorang perempuan muda menghampiri Sedayu dan Nyai Sumira dan mempersilahkan mereka untuk menemui Mbah Ratri di dalam ruangan kamarnya yang digunakan untuk mengobati pasien. Perempuan sepuh itu berperawakan kecil dan kurus. Saat ia bangkit, tubuhnya hanya setinggi pundak Sedayu. Dari kulitnya yang sudah sangat keriput dan wajahnya yang tirus, Sedayu yakin usia perempuan itu sudah lebih dari 90 tahun. Namun demikian, mata perempuan itu sangat tajam. Suaranya masih jelas dan gerakannya masih lincah. Mbah Ratri menoleh sekejap pada Nyai Sumira, lalu memandangi Sedayu tanpa ekspresi. Perempuan itu meraih sebuah wadah yang berisi buah pinang, kapur, cengkeh, dan gambir. Ia mengambil sedikit dari masing-masing bahan itu, lalu memasukkannya ke dalam sebuah tanduk kerbau dan mulai menumbuknya dengan sebuah alat yang sepertinya terbuat dari tulang. Setelah hasil tumbukannya agak lumat, Mbah Ratri mengambil selai daun sirih dan meletakkan hasil tumbukan tadi di atas daun sirih tersebut dan menggulungnya. Mbah Ratri mengunyah gulungan daun itu, lalu mengambil segumpal tembakau untuk membersihkan giginya. Selama melakukan semua itu, tatapannya terus mengarah tajam kepada Sedayu. Sedayu yang merasa jengah dipandangi sedemikian rupa oleh si dukun, akhirnya memilih mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan. Aroma dupa dan kemenyan yang dibakar bercampur dengan aroma bunga segar dan minyak wangi yang menyengat. Ruangan itu berukuran sekitar 4 kali 3 meter dan terasa cukup luas karena hanya ada sebuah dipan kecil dengan kasur tipis yang sekarang diduduki Mbah Ratri. Sebuah meja kecil yang di atasnya diletakkan segala macam sesaji dan benda-benda klinik lainnya, serta 2 buah kursi kayu yang diduduki oleh Sedayu dan Nyai Sumira. Keheningan kian terasa menyiksa. Sedayu memutuskan untuk bertanya, namun seketika teringat pesan sang ibu, jangan berbicara apapun sebelum Mbah Ratri yang memulai. 2 orang, gumam Mbah Ratri lirih. Apa Mbah? Tanya Nyai Sumira sembari mencondongkan tubuh ke arah Mbah Ratri. Darah Sedayu berdesir. Ia mengernyitkan kening. Sepertinya ia sudah bisa menduga apa yang Mbah Ratri maksudkan. Enggak Mbah, kami hanya datang berdua, jawab Nyai Sumira sembari mengangguk dan tersenyum. Salah, yang aku maksud adalah 2 orang korban. Ucapan Mbah Ratri membuat senyum Nyai Sumira menghilang. Perempuan itu pun menjadi gugup. Sedayu memejamkan mata, dugaannya benar. Lalu Mbah Ratri pun berkata lagi pula, kalian pun bukan hanya datang berdua, tapi bertiga. Sedayu menjadi pucat mendengar ucapan dukun itu. Ia beringsut mendekat kepada Nyai Sumira dan merangkul lengan sang ibu. Mbah Ratri menengok ke arah kiri. Lalu perempuan itu membuang tembakaunya dan meludah ke dalam sebuah bokor kuningan yang diletakkan di dekat kaki dipan. Kamu naik ke sini. Jemari kurus kering Mbah Ratri menunjuk kepada Sedayu dan memberikannya isyarat untuk berbaring di dipan. Sedayu menoleh sekilas kepada Nyai Sumira. Sang ibu menganggukkan kepalanya. Buka bajumu dan berbaring telungkup, perintah Mbah Ratri lagi. Sedayu menurut saja pada perintah perempuan tua itu, meski hatinya kebingungan. Ia membuka kebayanya, lalu berbaring hanya dengan mengenakan penutup dada dan kain jarik untuk menutupi bagian tubuhnya. Mbah Ratri berdiri di samping dipan, lalu dengan perlahan ia menggerakkan tangannya secara mengambang di atas tubuh Sedayu. Dari mulut Mbah Ratri terdengar suara mirip desisan yang terdengar seperti mantra dan dalam bahasa Jawa yang sangat kuno. Mbah Ratri memejamkan mata penuh konsentrasi.
Tiba-tiba, gerakan telapak tangannya berhenti di atas tulang ekor Sedayu. Lalu telapak tangannya pun turun dan menyentuh permukaan kulit Sedayu di bagian itu dengan telunjuk tangan kanannya. "Bau lawean, tidak salah lagi," gumam dukun itu. Ucapannya membuat Nyai Sumira mengusap wajah dengan kedua telapak tangannya. Sedayu pun seketika merasa sangat terguncang. Apakah memang benar bahwa ternyata akulah yang telah membunuh kedua mendiang suamiku? Tanyanya di dalam hati. "Sudah, ayo bangun, pakai bajumu lagi," perintah Mbak Ratri seraya menepuk ringan punggung Sedayu. Dukun itu kembali duduk di tepi dipan dan memandang kepada Nyai Sumira yang dari tadi berusaha menahan diri untuk menuntut penjelasan. "Dia anakmu," tunjuk Mbak Ratri dengan dagunya ke arah Sedayu yang sedang berkutat mengancingkan kebayanya. "Enggak, Mbah," jawab Nyai Sumira cepat-cepat. "Apakah yang terjadi dengannya?" "Mesakno, kasihan anakmu itu," ujar Mbak Ratri. Ia kembali meludahkan air liurnya yang berwarna kemerahan ke bokor kuningan. "Apa maksudnya, Mbah?" Dukun itu tidak langsung menjawab pertanyaan Nyai Sumira. Ia malah kembali mempersiapkan bahan-bahan untuk isian daun sirihnya lagi. Sambil menunggu, perempuan itu menatap Nyai Sumira. Sedayu merasa heran. Masih banyak pasien yang mengantri di ruang depan dan halaman rumah, namun tidak sedikit pun Mbak Ratri tampak tergesa-gesa. Sedayu dan ibunya hanya duduk diam dengan sabar menunggu Mbak Ratri berbicara. "Apa wetonmu?" tanya dukun itu kepada Nyai Sumira. "Rabu Wage, Mbah." "Dan kamu?" Pandangannya beralih kepada Sedayu. "Rabu Wage juga kan?" Sedayu dan Nyai Sumira saling bertukar pandang dengan mimik heran. "Iya, Mbah. Kok Mbah bisa tahu?" tanya Sedayu. "Kamu pernah menolak cinta seorang laki-laki?" tanya Mbak Ratri kepada Nyai Sumira. Mendengar pertanyaan itu, Nyai Sumira pun tercenung. Ia mencoba mengingat-ingat. Sejauh ini memang ada beberapa lelaki yang menunjukkan perhatian padanya. Kasno si kusir dokar, Slamet si pemilik toko kain, Ki Karto si mantan lurah, dan Ki Sutopo si rentenir itu. Yang mana? "Ada beberapa, Mbah, tapi mereka tidak menyatakan cinta. Aku hanya menghindari perhatian mereka yang berlebihan." "Apa ada di antara mereka yang pernah mengancam akan memperkosamu?" Nyai Sumira terhenyak. Hanya ada satu orang yang pernah memperlakukannya dengan kurang ajar, Ki Sutopo. "Iya, Mbah, ada," gumam Nyai Sumira. Sedayu memandang ibunya dengan prihatin. Kejadian saat ia menghalangi niat buruk Ki Sutopo terhadap sang ibu kembali terlintas di pikirannya. "Orangnya tinggi besar, sudah tua, ada luka bekas sayatan di lengan kirinya," ujar Mbak Ratri. Iya, Mbah," jawab Nyai Sumira keheranan. Bagaimana mungkin Mbah Ratri bisa menyebutkan ciri-ciri Ki Sutopo sedetail itu? "Dialah penyebab kesialan ini." "Maksud Mbah?" Tubuh Nyai Sumira menegang. Ia sangat terkejut. Lantas, apa hubungannya antara Ki Sutopo dengan Sedayu? Sedayu tersentak, namun ia tetap diam dan mendengarkan. "Ia mengirimkan jin untuk membunuh siapapun yang menikahimu. Namun ternyata jin kiriman itu malah menyasar ke tubuh anakmu. Saat jin itu dikirim, hanya ada anakmu yang berada di rumah kalian. Kebetulan weton kalian sama." "Sejak kapan itu, Mbah?" "Sejak bertahun-tahun lalu, saat anakmu masih perawan." "Apakah itu juga yang menjadi penyebab mengapa sedari kecil Sedayu sudah bertingkah aneh?" "Tentu saja," jawab Mbak Ratri penuh keyakinan. Nyai Sumira menatap Sedayu dan menggenggam telapak tangannya. Sekarang misteri ini jelaslah sudah. Semua hal-hal dan perilaku aneh yang Sedayu alami, serta kesialan yang menimpa para suaminya. "Maafkan Simbo, Nduk," ujar Nyai Sumira dengan suara tercekat. "Ndak apa-apa, Mbok, itu bukan salah Simbo." Mbak Ratri hanya diam memandangi mereka sembari mengunyah-ngunyah tembakaunya. "Lalu, apakah jin itu bisa diusir, Mbah?" tanya Nyai Sumira. "Ndak bisa. Jin itu hanya akan pergi dengan dua cara. Kau menikahi lelaki itu, atau bila lelaki itu sudah mati." Air mata Nyai Sumira menetes mendengar hal itu. Permasalahan yang mereka alami sungguh pelik. Ia tidak mungkin menikahi lelaki tua yang dibencinya itu. Lalu apakah harus menunggu kematian Ki Sutopo?
Baiklah Mbah, sebaiknya kami pulang sekarang. Matur nuwun, pamit Nyai Sumira. Mbah Ratri mengangguk-anggukkan kepala. Nyai Sumira bergegas menggandeng Sedayu meninggalkan rumah itu setelah menyerahkan sejumlah uang kepada Mbah Ratri. Mau aku bikinkan teh, Mbok? Tanya Sedayu sesampainya mereka di rumah. Boleh, jawab Nyai Sumira sembari mengangguk. Sedayu bergegas menuju ke dapur dan menjerang air. Nyai Sumira menghempaskan tubuhnya ke kursi kayu jati di ruang tamu. Ia melepaskan kebayanya dan hanya memakai kemben. Perempuan itu memijat pelipis dan memejamkan matanya. Lengannya bertumbuh pada sandaran kursi. Pusing, Mbok. Sedayu sudah muncul kembali dengan nampan dan 2 cangkir teh yang panas mengepul. Nyai Sumira menggumam. Sedayu duduk di seberang Nyai Sumira. Lantas, langkah apa yang harus kita lakukan, Mbok? Nyai Sumira menghela nafas. Dengan mata yang masih menutup, ia menyandarkan kepalanya. Kedua lengannya kini bertumbuh di kiri dan kanan tubuhnya. Aku akan menikahi Ki Sutopo, Nduk. Ucapan itu membuat Sedayu membelalakan matanya. Jangan bercanda seperti itu, Mbok, serga Sedayu. Siapa yang bercanda? Simbo ndak sedang bercanda. Tapi mana mungkin Mbok bisa menikahi lelaki seperti itu? Aku ndak setuju. Apa karena hutang Simbo? Bukankah Kang Warto sudah memberi banyak uang untuk melunasinya? Sedayu sangat marah mendengar rencana itu. Namun kebalikannya, Nyai Sumira justru tampak sangat tenang. Perempuan itu mengangkat cangkir tehnya dan menghirupnya perlahan. Sedayu menggertakkan rahang dan menutup mulutnya rapat-rapat. Ia benar-benar jengkel. Simbo tidak pernah mau menerima uang atau bantuan apapun secara cuma-cuma, termasuk uang pemberian Warto. Bukankah kau yang menerima uang itu? Dan bukannya Simbo? Ucapan itu menohok telak perasaan Sedayu. Di dalam hati, ia membenarkan pernyataan sang ibu. Ia memang salah telah menerima uang itu tanpa terlebih dahulu bermusyawarah dengan sang ibu. Tapi ia tetap akan menentang habis-habisan keputusan ibunya untuk menikah dengan rentenir itu. Maafkan kalau Mbok kecewa karena aku langsung menerima uang itu tanpa bertanya dulu kepada Simbo. Tapi tolonglah Mbok, jangan menikah dengannya. Pilihlah orang lain saja bila Mbok memang masih ingin menikah. Orang yang Simbo cintai. Simbo tidak mencintai siapa-siapa, Nduk. Tujuan Simbo menerima pinangan Ki Sutopo adalah hanya karena agar kau terlepas dari kutukan itu, agar kau bisa mendapat jodoh dan melanjutkan hidupmu. Simbo sudah tua, sedangkan usiamu masih sangat muda. Simbo tidak ingin kau menjanda seumur hidup karena kutukan itu. Air mata Sedayu berlinang-linang saat ia mendengar ucapan halus Nyai Sumira. Warto datang untuk menjemput Sedayu. Esok pagi mereka akan memeriksakan kaki Sedayu ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan Sedayu menjadi sangat pendiam. Raut wajahnya begitu kusut dan murung. Beberapa kali Warto mencoba mengajaknya mengobrol, namun hanya mendapatkan jawaban yang singkat. Kamu tidak suka bertemu denganku lagi, Ayu? Tanya lelaki itu dengan pandangan lurus ke depan. Sedayu tergegap mendengar pertanyaan itu. Ah, enggak kok Kang. Aku malah berterima kasih Kang Warto masih mau susah payah menjemputku, jawab Sedayu riku. Kalau begitu, pasti ada hal lain yang mengganggu pikiranmu. Bicarakan saja yuk, aku akan siap mendengarkan. Aku tidak tahan kalau kau berdiam diri dan murung seperti itu. Kita seperti bermusuhan saja. Mendengar teguran itu, Sedayu pun menjadi tidak enak hati. Akhirnya ia pun memutuskan untuk bercerita. Toh nantinya juga pasti Warto akan bertanya-tanya mengapa Sedayu mengembalikan uang yang sedianya akan digunakan untuk membayar hutang kepada Ki Sutopo. Cerita itu mengalir lancar meski Sedayu mengucapkannya dengan kesedihan mendalam. Beberapa kali Warto mengusap wajahnya. Lelaki itu diam mendengarkan hingga cerita Sedayu usai. Begitulah Kang, Sedayu menutup ceritanya. Menikahi Ki Sutopo bukanlah satu-satunya jalan yuk. Aku pun mengatakan hal itu kepada Simbo Kang. Namun kami tidak menemukan solusi lain selain menunggu kematian rentenir itu. Jujur, aku tidak percaya dengan perkataan Mbah Ratri. Kematian kedua mendiang suamimu hanyalah sebuah kebetulan yuk. Kalau itu sebuah kebetulan, bagaimana Kakang bisa menjelaskan dari mana Mbah Ratri bisa tahu wetonku dan Simbo sama? Juga,
Bagaimana Mbak Ratri bisa mengetahui ciri-ciri Ki Sutopo? Gugat Sedayu. Ia mulai merasa marah. Warto terdiam dan menutup mulutnya rapat-rapat. Ia tidak bisa menjawabnya. Akhirnya, sepanjang sisa perjalanan, mereka lalui dengan saling membisu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.